semuanya, perkenalkan nama aku Naila Ardiani, NRP aku 5017251076. Aku seorang mahasiswa teknik geofisika di ITS, dan aku berasal dari kelas pemodelan data geofisika B. Jadi, tujuan aku buat video ini buat nge-review salah satu buku. Kan tadi aku bilang aku bakal mereview sebuah buku. Menurut aku tuh buku ini cukup penting buat mahasiswa teknik geofisika semester 2, apalagi bagi mahasiswa yang belum terlalu paham gitu ya. Buku ini tuh aku nggak punya buku fisiknya, tapi aku punya ini PDF-nya. Aku bakal nunjukin covernya. Kelihatan nggak? Aduh. Ini jadi judul bukunya itu Geophysics A Very Short Introduction. Dia itu karangannya William Lowry. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke chapter 1. Chapter yang pertama itu judulnya What is Geophysics? Nah, di chapter pembuka kali ini tuh kita langsung diajak masuk ke dalam dunia nyata geofisika. Jadi tuh nggak dimulai dari definisi yang kaku, tetapi dari pengalaman eksplorasi di lapangan, dan itu tuh bikin pembaca langsung sadar bahwa geofisika itu bukan sekedar teori yang ada di kelas, tetapi itu secara konsep geofisika itu ilmu yang menggunakan physical law atau hukum-hukum fisika yang memahami struktur dan proses bumi. Tapi itu yang bikin unik, kita itu nggak bisa melihat objeknya secara langsung. Kita itu hanya mengukur respon seperti gelombang, medan gravitasi, medan magnet, dan cara menginterpretasikannya. Jadi disinilah letak geofisikanya. Data yang kita peroleh itu bisa sama, tapi itu buat interpretasinya kita itu seringkali bisa aja beda, tergantung model dan asumsi yang kita gunakan. Kenapa geofisika ini penting? Karena geofisika ini sangat dipakai dalam eksplorasi seperti minyak, gas, mineral, bahkan air dan tanah. Si geofisika ini merupakan kombinasi antara sains keras atau fisika dan intuisi interpretasi. Jadi itu si geofisika ini bukan cuma mengukur, tapi soal memahami sesuatu yang tidak dapat terlihat. Kita lanjut chapter 2. Di chapter 2 ini dia itu membahas tentang planet bumi. Jadi di chapter 2 ini kita diajak zoom out dan melihat bumi sebagai bagian dari sistem yang lebih besar. Apa itu? Tata surya. Bumi ini ternyata bukan sistem yang statis. Banyak faktor yang mempengaruhi kondisi di bumi, seperti rotasi bumi, interaksi gravitasi dengan bulan, lalu ada perubahan orbit bumi. Salah satu konsep menarik yang dibahas di dalamnya itu ada Milankovic cycles. Dia itu suatu perubahan periodik pada orbit bumi yang ternyata bisa memicu perubahan iklim besar seperti zaman es. Nah, mind blowing momennya tuh perubahan kecil di orbit dia bisa berdampak besar ke iklim global. Jadi fenomena di bumi itu nggak cuma dipengaruhi dari dalam, tapi dari luar. Si bumi ini kan sistem yang dinamis, dia itu bisa dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Oke, kita lanjut ke chapter 3. Oke, jadi chapter 3 ini membahas tentang seismologi. Seismologi itu mempelajari gelombang gempa untuk memahami struktur dalam bumi. Jadi itu menggunakan gelombangnya itu ada gelombang P dan gelombang S. Gelombang P sendiri dia itu cepat, bisa merambat di media padat dan cair, sedangkan si gelombang S ini dia lebih lambat dan hanya bisa merambat di media yang padat. Dengan menganalisis kecepatan dan arah gelombang, si geofisikawan ini bisa melihat ke dalam bumi tanpa harus
dia tuh mengebornya gitu. Nah, di chapter ini juga itu ada yang namanya shadow zone, yaitu area di mana gelombang tidak terdeteksi karena inti bumi itu memiliki sifat yang cair. Nah, kenapa sih seismologi itu penting? Karena dari gelombang gempa ini saja kita bisa melihat lapisan bumi, ketebalan kerak, dan kondisi inti bumi. Jadi itu seismologi mata adalah mata untuk melihat bagian dalam bumi. Dan gelombang seismiknya itu sebagai alat utama untuk mengungkapkan struktur internal bumi secara tidak langsung. Kita lanjut ke chapter 4. Di chapter 4 ini kita membahas tentang gravitasi. Nah, di bab ini kan kelihatannya sederhana kan, kayak gravitasi. Tapi ternyata itu malah dalam banget. Gravitasi ini kan tidak seragam kan, nilainya bisa berbeda-beda tergantung distribusi massa di bawah permukaan. Contohnya tuh kayak di batuan padat dia gravitasinya lebih besar, tetapi kalau di batuan berongga sama berpori dia itu lebih kecil gravitasinya, membutuhkan energi yang lebih kecil. Perbedaan ini disebut dengan anomali gravitasi. Dalam praktiknya, metode gravitasi ini bisa digunakan untuk mendeteksi cekungan sedimen, eksplorasi minyak dan gas, terus mempelajari struktur geologi. Plot twist-nya si data gravitasi ini kan ambigu banget kan. Dia itu satu anomali bisa punya banyak kemungkinan penyebabnya. Terus ke si gravitasi ini kan sangat sensitif yang namanya massa. Jadi itu butuh interpretasi sehari-hari. Jadi kesimpulannya tuh si metode gravitasi ini mendeteksi variasi bawah permukaan, tapi harus dikombinasikan dengan metode lain. Gitu. Lanjut ke chapter 5. Di chapter 5 ini judulnya heat flow. Oke, di bab ini tuh kita bisa melihat bumi sebagai mesin panas. Apa sih itu mesin panas? Jadi itu kan panas dari dalam bumi itu kan berasal dari peluruhan radioaktif sama sisa energi pembentukan bumi kan. Nah, panas ini tuh mengalir ke permukaan dan laju alirannya itu tidak merata. Kalau di daerah dengan aktivitas tektonik yang tinggi itu biasanya punya heat flow yang lebih besar. Di heat flow ini ada yang namanya gradien temperatur. Apa itu? Dia itu suhu meningkat seiring dengan kedalamannya. Nah, di heat flow ini kan dia berarti hubungan antara panas dan dinamika si mantel bumi. Kenapa sih kita harus mempelajari si heat flow ini? Karena ini tuh berkaitan langsung dengan geothermal energi sama aktivitas gunung berapi. Distribusi panasnya itu sama dengan indikator aktivitas internal bumi. Nah, jadi kan aliran panas itu memberikan gambaran tentang dinamika dan energi yang ada di dalam bumi. Oke, kita lanjut ke chapter 6. Di chapter ini itu judulnya geomagnetism. Bab ini itu kita bakal membahas tentang medan magnet bumi yang seringkali kita anggap sepele. Ternyata dia itu penting banget nih. Medan magnet bumi dihasilkan oleh pergerakan fluida di inti luar yang cair. Jadi itu sistem ini seringkali disebut sebagai geodinamo. Fungsi utamanya itu ada melindungi bumi dari radiasi matahari, terus dia itu menjaga atmosfer biar tetap stabil. Selain konsep tadi ada yang namanya paleomagnetisme.
yaitu tuh rekaman medan magnet dalam batuan yang bisa digunakan untuk menentukan umur batuan dan melacak pergerakan lempeng. Oke, em, fun fact-nya ini si medan magnet bumi bisa berubah arah, kayak apa ya, reserval dalam skala waktu geologi, tapi ini lama ya, berjuta-juta tahun. Nah, geomagnetisme ini menghubungkan fisika inti bumi dengan sejarah geologi gitu. Nah, jadi itu dengan medan magnet bumi penting untuk perlindungan planet dan memahami evolusi geologi. Kita lanjut ke chapter 7. Chapter 7 ini berjudul plate tektonik. Dia itu kan kayak lempeng tektonik gitu. Di bumi terdiri dari lempeng-lempeng yang terus bergerak. Interaksi antara lempeng itu dia menghasilkan gempa bumi, gunung api, dan pembentukan pegunungan. Nah, jenis batas lempeng ini terdiri dari tiga, yaitu ada divergen, konvergen, sama transform. Jadi itu kalau si divergen dia saling menjauh, konvergen itu saling bertabrakan, transform dia saling geser gitu. Kenapa sih si plate tektonik ini penting? Karena hampir setiap fenomena geologi bisa dijelaskan dengan teori lempeng ini, lempeng tektonik. Tektonik lempeng ini kerangka utama untuk memahami bumi. Jadi kan pergerakan lempeng itu menjelaskan dinamika permukaan dan interiornya bumi. Oke, kita masuk ke chapter terakhir, yaitu chapter 8. Chapter ini tuh berjudul Afterthought. Bab ini tuh bikin kita balik ke realita gitu ya. Geofisika ini ternyata punya dampak langsung ke kehidupan manusia. Contohnya itu ada eksplorasi energi. Di eksplorasi energi ini ada eksplorasi minyak, gas, geotermal, dan lain-lain. Terus yang kedua ada mitigasi bencana. Di mitigasi bencana ini kayak bencana-bencana alam kayak gempa, tsunami, gunung api. Lalu yang ketiga itu ada teknologi modern. Dia itu sekarang kan ada yang namanya satelit sama remote sensing. Jadi itu pesannya yang bisa kita ambil dari bab ini, dia itu ilmu yang bukan cuma untuk dipelajari tetapi bisa kita terapkan dan gunakan. Jadi itu geofisika sama dengan ilmu yang punya dampak sosial besar. Jadi si geofisika ini berperan penting dalam kesejahteraan dan keselamatan manusia. Gitu. Oke. Kita akan simpulkan dari chapter 1 sampai chapter 8 bahwa kita sebagai mahasiswa itu kalau bisa baca ya buku ini, karena ini tuh versi singkatnya lah untuk dasar gitu. Ngajarin kita bahwa si geofisika itu bukan cuma tentang angka, grafik, ataupun data, tapi tentang memahami bumi secara menyeluruh dari inti sampai ke permukaan, bahkan sampai ke luar angkasa. Gitu. Jadi tadi itu kayak ringkasan lah dari chapter 1 sampai chapter 8. Lalu kita kayak review bukunya gitu ya, secara singkat aja lah.
Jadi si buku A Very Short Introduction karya William Lowry ini memberikan gambaran yang komprehensif namun tetap ringkas mengenai ruang lingkup geofisika sebagai disiplin ilmu. Secara analisis, buku ini tuh berhasil menyusun alur yang sistematis, dimulai dari pengenalan konsep dasar, kemudian berkembang ke berbagai metode utama seperti seismologi, gravitasi, geomagnetisme, hingga tektonik lempeng. Dan akhirnya ditutup dengan relevansi geofisika dalam kehidupan masyarakat. Kekuatan utama buku ini tuh terletak pada kemampuannya menjelaskan fenomena secara kompleks dengan bahasa yang relatif sederhana tanpa kehilangan esensi ilmiahnya. Penulis juga menekankan bahwa geofisika adalah ilmu yang berbasis pengukuran tidak langsung, sehingga interpretasi data menjadi kunci utama. Namun, di sisi lain buku ini tuh cenderung minim pembahasan matematisnya dan teknisnya juga kurang. Sehingga buku ini kan emang dari awal aku bilang lebih cocok sebagai pengantar konsep untuk mahasiswa baru yang ingin mempelajari konsep dasar geofisikanya ini. Oke, refleksi saya sebagai mahasiswa semester 2 teknik geofisika itu, buku ini memberikan refleksi penting tentang bagaimana kita seharusnya memandang bidang yang sedang kita pelajari. Di tahap awal perkuliahan kita tuh kan sering masih fokus ke dasar-dasar fisika dan matematika tanpa benar-benar memahami aplikasinya di dunia nyata kan. Jadi buku ini tuh memberikan kayak bantuan jembatan hal tersebut dengan menunjukkan bahwa setiap konsep yang kita pelajari kayak tadi gelombang, medan magnet, panas, bumi memiliki peran langsung dalam memahami struktur bumi dan menyelesaikan permasalahan nyata. Kayak tadi permasalahan eksplorasi sumber daya dan mitigasi bencana. Oke sih. Terus selain itu, buku ini juga membentuk pola pikir kita bahwa geofisika bukan hanya soal perhitungan, tetapi soal interpretasi, analisis kritis, dan kemampuan menghubungkan fenomena menjadi satu kesatuan sistem. Oke, apa ya, apalagi? Oh iya, hal ini tuh menjadi pengingat bahwa sebagai mahasiswa kita tidak hanya dituntut untuk memahami teori, tetapi kita juga harus bisa mengembangkan cara berpikir logis dan kontekstual. Oke, kita bakal rating buku ini ya. Buku ini tuh aku kasih rating 9/10. Nilainya lumayan tinggi ya yang aku kasih, soalnya tuh dia efektif buat fondasi awal mahasiswa baru yang baru masuk ke dunia geofisika. Dengan cakupan materi yang luas dan penyajian yang mudah dipahami. Jadi itu kan buku ini kayak ya bisa dibilang aku tertarik sama isinya dan dia memberiku kesadaran penting geofisika dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi buku ini tuh aku sangat rekomendasikan sebagai langkah awal untuk membangun pemahaman dan mindset seorang geofisikawan. Oke, jadi sekian review buku A Very Short Introduction Geofisika yang saya buat. Oke, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Bye.